Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum ke marfu'at ya, kita mau lanjut ke marfu'at. Yang dibaca marfu'at itu apa saja? Ini yang kuning. Di sini ada beberapa faedah. Kan kemarin bahas fi'il ya. Fi'il madhi sudah nabahas, kemarin fi'il amr sudah nabahas, mabninya. Terus fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari juga sudah nabahas kan, yang nawasib sama jawazim. Sekarang jawazim. Belum jawazim kemarin. Coba dibuka yang masih bab fi'il di jurumiyahnya tuh kemarin. Jurumiyahnya masih bab fi'il. Bab fi'il. Nggih. Monggo. Iya, ilmu nahu jurumiyah. Jurumiyah. Tentang fi'il itu. Kemarin nawasib kan sudah anlan idzan kai. Jadi kemarin fi'il mudhari itu sudah kita bahas bahwa fi'il mudhari itu ada yang mabni, sudah kita bahas tempo hari kemarin. Fi'il mudhari yang mabni itu cuma yang bersambung sama nun niswah. Ya. Yaf'alna, nun niswah tanda perempuan jamak atau taf'alna. Antunna atau hunna. Hunna atau hunna yaf'alna atau antunna taf'alna. Ini pasti mabni ala sukun fi'il mudhari'nya. Kalau kesambungan sama nun niswah. Sama kalau kesambungan sama nun taukid kemarin sudah ana bahas. Taf'alanna itu pasti mabni alal fathi. Kalau kesambungan sama nun taukid baik sakila maupun khafifah, taf'alanna atau taf'alan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Bahkan sudah saya bahas juga tasrifnya satu-satu. Nanti belum saya upload. Nanti dilihat lagi. Saya upload terakhir yang saya upload tuh yang nahu yang di yang di Batu terakhir itu sudah saya upload semua. Yang dia malah sudah saya upload semua. Tinggal yang di sini belum yang dua kemarin. Terus apa lagi? Taf'alan ya, sudah. Oh, ini daun. Penghapus sudah ada. Ya. Terus apa lagi? Kemarin sudah dibahas ini. Terus fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang mabni cuma ini. Yang kesambungan nun niswah sama nun taukid. Maka jadi fi'il mudhari itu asalnya marfu kan. Kalau enggak kemasukan apa-apa yaf'alu, yajlisu, yadhhabu, marfu dengan dhammah. Kalau kemasukan lan kemarin contohnya menjadi nasab, lan yaf'ala, lan yajlisa. Kemasukan lam huruf jazm menjadi majzum, lam yaf'al, lam yajlis. Ya kan? Ya. Kalau mau mengikuti yang awal di YouTube saya ada. Yang pertama-tama kemarin sudah saya upload di YouTube itu. Dilihat lagi nanti kalau mau belajar runut dari awal. Ya. Itu yang mabni tadi, fi'il mudhari yang mabni. Jadi fi'il mudhari itu asalnya mu'rab sebetulnya. Mu'rab itu berubah sesuai amil, sesuai penyebabnya. Kalau dia tidak ada amil yang masuk dia marfu, ya jelisu, ya zabu. Kalau ada amil nasab yang menyebabkan nasab dia mansub, lan yaf'ala, lan yajlisa. Ya kan? Lan yaktuba. Kalau kemasukan amil jazm seperti lam, maka dia majzum, lam yaktub, lam yajlis. Yang kemasukan amil nasab kemarin sudah saya bahas. Yang menasabkan fi'il mudhari ada dua. Ada menasabkan langsung, itu an, lan, idzan, kai. Dan dengan penekanan pembahasan kemarin, saya tekankan pembahasan di masdar. Karena an sama kai itu membuat masdar muawwal, membuat masdar yang ditakwil. Yang mana an sama fi'il mudhari ini bisa menduduki tempat sebagai mubtada, seperti antasumu khairun lakum. Maka antasumu ini sebagai mubtada. An sama fi'il mudhari ini namanya masdar muawwal. Jadi masdar muawwal kan isim. Jadi ini dianggap isim. Jangan dilihat fi'ilnya. Loh ini kan fi'il kok jadi mubtada fi'il. Katanya mubtada itu kan isim yang di awal. Mubtada itu isim. Isim yang di awal kalimat. Nah, kok bisa nih fi'il jadi mubtada? Ini ada an. Dia merubah menjadi masdar muawwal yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, masdar muawwal an sama mudhari. Masdar muawwal itu dibentuk dari an sama mudhari. Itu bisa menduduki sebagai mubtada ya. Mubtada. Ini khairun khabarnya. Makanya marfu dia. Bisa juga menduduki sebagai maf'ul bih.
Atau fa'il seperti yasuruni. Yasuruni antas duko. Antas duko. Menyenangkan saya. Apa yang menyenangkan? Saya kan maf'ul bi kan? Menyenangkan saya. Sayanya kan maf'ul bi objek. Saya nunnya nun wikoyah. Wikoyah itu penjaga supaya tidak menjadi yasuri. Dikasih nun wikoyah penjaga. Ya-nya ya mutakalim domir mutasil mabni alas sukun, mabni pada sukun fi mahali nasbin maf'ul bih. Menyenangkan saya. Saya kan objek. Ya, apa yang menyenangkan saya ini? Yang menyenangkan saya tas duko. Ya. Yani tas duko, kamu jujur. Menyenangkan saya kamu jujur. Maka masdar muawwal dari antas duko ini fi mahali raf'in, fa'ilnya yasuru. Paham? Fa'ilnya yasuru. Menyenangkan saya engkau jujur. Yani kamu jujur itu menyenangkan saya. Saya kan objek berarti. Karena yang disenangkan, yang menyenangkan adalah antas duko. Masdar muawwal. Jadi an sama fi'il mudhari itu bisa menduduki tempat sebagai mubtada, bisa menduduki tempat sebagai fa'il, bisa menduduki tempat nanti sebagai maf'ul. Ya. Bisa. Nanti macam-macam. Jadi an sama fi'il mudhari ini dianggap isim karena dia masdar muawwal. Yang punya makna masdar itu juga kai kemarin kan? Kai ini memiliki makna masdar. Cuma bedanya kai ini diikuti lam, baik lamnya nampak atau tidak nampak. Kadang lamnya kai berjalan sendiri, kadang kai berjalan sendiri, kadang dua-duanya likai. Seperti jitu, saya telah datang li ata'allama. Li ata'allama, saya datang untuk saya belajar. Ta'allama ya ta'allamu. Kalau anak kan, kalau dia ya ta'allamu, kalau anak ata'allamu. Kena li, dia mansub. Kena li, dia mansub. Jitu li ata'allama. Atau bisa juga diganti kai. Jitu kai ata'allama. Sama. Li-nya kadang jalan sendiri, kadang kai-nya itu jalan sendiri kadang. Li-nya itu kadang jalan sendiri, kai-nya itu jalan sendiri. Atau kadang gabung, likai. Likai ata'allama. Dua-duanya. Nah, sedangkan kai sendiri mempunyai makna masdar sama dengan an. Jadi likai ata'allama ini seolah-olah sama dengan li'an ata'allama. Karena punya makna masdar, maka kai sama fi'il mudhari ini bisa membentuk masdar muawwal. Jadi jitu li ta'allumi. Saya pindah sini. Jitu li ta'allumi. Jadi asalnya jitu li ata'allama bisa lamnya kai, kadang tanpa kainya dia lamnya sendiri atau disebut lamu ta'lil, alasan. Ta'lil itu alasan. Saya datang, kenapa datang? Li ata'allama, untuk supaya saya belajar. Kai itu kadang jalan sendiri tanpa lam. Jitu kai ata'allama, sama maknanya. Kadang dua-duanya digabung, jitu li kai ata'allama. Sedangkan saya sudah katakan kai ini juga memiliki makna masdar sama dengan an. Membentuk masdar juga dia. Tapi bedanya masdarnya kai itu selalu kedudukannya majrur dengan lamnya kai. Maka cara membentuk masdarnya kayak kemarin. Ini lebur, kai ata'allama ini dicari masdarnya ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Rujuk lagi di pembahasan masdar sorof, kalau lupa dirujuk lagi pembahasan masdar sorof. Kalau yang ada taknya itu didomakan sebelum akhir. Ta'allama menjadi ta'alluman. Tafa'ala tafa'ulan. Tafa'lala tafa'lulan. Sebelum akhir didomah. Maka ini jitu lit ta'allumi. Karena ada lam jar, maka dia jitu lit ta'allumi. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'alluman dikasih al, tidak boleh tanwin. At-ta'alluma. Karena ketambahan li di sini, maka lit ta'allumi. Jitu lit ta'allumi. Ya.
I came for learning. Itu li ta'allumi. Learning itu bentuk gerund, bentuk masdarnya ta'allum ini. Asalnya dari ta'allama. Ya. Sudah ya? Jadi kai sama an itu sama-sama membentuk masdar. Bedanya kalau masdar muawwalnya an, itu bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, tapi masdar muawwalnya kai itu selalu majrur dengan lam. Jadi kalau mau di i'rab itu penjelasannya, kai ata'alama ini masdar muawwal min kai wa ma ba'daha. Masdar muawwal min yang terbentuk dari kai wa ma ba'daha dan yang setelahnya kai, yaitu fi'il mudhari'nya, itu fi mahalli jarrin, menduduki tempat majrur karena lam. Paham ya? Itu bedanya masdarnya an sama masdarnya kai. Ingat, kai sama an sama-sama membentuk masdar. Bedanya kalau kai itu selalu ada lamnya. Kalau an itu bebas, dia kemana-mana bebas. Masdarnya an itu bisa jadi mubtada seperti ini. Antasumu khairun lakum. Ai siyamukum, ya. Yakni siyamukum khairun lakum. Karena masdarnya soma yasumu siyaman. Maka dicari masdarnya antasumu, siyam, masdarnya siyaman. Karena tasumu ini kan mewakili antum kan, asalnya tasumuna, antum. Antum kalau dibentuk domir mutasil itu bukan antum lagi, jadi kum. Maka antasumu ini bisa dirubah bentuknya menjadi siyamukum khairun lakum. Puasanya kalian itu khairun, itu baik bagi kalian. Maka siyam antasumu masdar muawwal dari an sama fi'il mudhari'nya menduduki tempat sebagai mubtada. Ketentuannya siyamukum. Khairun khobarnya. Jadi kalau masdar muawwalnya an itu bisa di mana-mana, bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il seperti yasuruni antasduko. Menyenangkan saya kamu berbuat jujur. Ya, berbuat jujur. Ya, yasuruni antasduko. Maka antasduko sebagai fa'il. Paham ya? Ini masalah an lan idzan kai kemarin sudah dibahas. An lan itu tidak akan. Lan yadhhaba berarti dia tidak akan lan yadhhaba zaidun. Ya. Lan yadhhaba ada lan zaidun. Dun sebagai fa'ilnya yadhhabu, fa'il itu marfu dengan dhammah. Lan yadhhaba zaidun, tidak akan pergi Zaid. Siapa Zaid itu? Nah, idzan an lan idzan kai. Idzan itu maknanya kalau begitu. Ya. Idzan itu artinya kalau begitu. Ini namanya huruf jawab, harfu jawabin. Huruf untuk menjawab. Contoh, sa'astaqimu, saya akan istiqomah. Atau sa'ajtahidu. Ada orang bilang sa'ajtahidu, sin itu akan, sin saufa kan sudah kita bahas. Sin saufa itu tandanya fi'il, ada sin, ada saufa. Ya. Akan. Sa'ajtahid, sa'ajtahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Maka temannya menjawab, idzan tufliha. Idzan tufliha. Asalnya aflaha yuflihu. Kena idzan jadi mansub. An lan idzan kai. 4 ini huruf yang menasabkan. An lan idzan kai. Idzan itu maknanya huruf jawab. Maknanya huruf jawab itu kalau begitu. Jadi kalau temannya bilang saya akan sungguh-sungguh, maka kita sauti idzan tufliha. Kalau begitu kau akan beruntung. Kau akan sukses, berhasil. Idzan tufliha. Jadi idzan itu huruf jawab. Huruf jawab, harfu jawabin wa nasbin. Huruf jawab sekaligus membuat nasab fi'il mudhari'. Membuat nasab fi'il mudhari'. Ya. Paham ya? Ya, sekedar mengingatkan bahwa nasab itu bukan hanya dengan fathah, bisa juga dengan membuang nun. Seperti idzan tuflihu. Ya, asalnya tuflihuna, ya kan? Asalnya tuflihuna. Karena ada idzan nasab, maka dibuang nunnya. Maka tuflihu fi'il mudhari' mansubun bi idzan. Mansubnya dia karena kemasukan idzan bi hadzfin nun. Mansubnya bukan dengan fathah kalau yang ini, dengan membuang nun tanda nasabnya. Yang mansub sudah selesai. Terus yang mansub kemarin juga sudah saya jelaskan.
Ya kan? Yang mansub kemarin sudah saya jelaskan juga. Mansub dengan menyimpan mutmaroh, menyimpan an. Itu hatta. Hatta yarji'ah. Hatta ta'kula. Ya. Ya. Jadi yakulu menjadi hatta yakula. Yarji'u menjadi hatta yarji'ah. Kalau ada hatta. Terus ada lam tadi, ta'allama. Lamnya kai itu atau lam juhud. Lam juhud itu kalau yang didahului oleh itu bisa dilihat di jurumiyahnya itu. Yang menasobkan itu. Ada an, lan, izan, kai, ada lam kai. Lam kai tadi sudah saya jelaskan, ta'allama ini lamnya kai. Atau disebut juga lam taklil di kitab lain, disebut lam taklil. Lam untuk makna alasan, taklil. Itu di jurumiyahnya. Ada lam juhud. Ya, lamul juhud. Dibuka jurumiyahnya dulu. Lam juhud. Lam untuk makna mengingkari. Lam juhud sama dengan lam taklil, cuma bedanya kalau lam juhud itu ada nafi, ada kana, ada ma sama kana. Makana wa makana Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Maka yu'adziba ini asalnya yu'adzaba yu'adzibu. Kena lam juhud. Ini bukan lam taklil. Kenapa bisa kita katakan lam juhud? Juhud itu mengingkari karena ada ma nafi, ada kana. Itu cirinya. Kalau ada lam, ini ada ka, ada nafi. Nafi itu menidakkan, ma atau la atau lam yang menidakkan. Dan ada kana yakunu dan sapa nunggali, pokoknya tasrifannya kana. Ada nafi, ada kana, terus ada lam. Ini berarti lam juhud, bukan lam taklil. Ini juga menasobkan fi'il mudhari. Hatta, lam taklil, lam juhud, terus jawabnya fa, jawabnya au, sama jawabnya wa. Ya, jawab fa, jawab au, jawab wa. Itu juga menasobkan. Ya. Seperti ya. La taksal fatandama. La taksal, janganlah kau malas. Lanya lanahi. Lanahi ini nanti menjazmkan, nanti ada di jazm. Jadi makanya dia jazm. La taksal fa tan dama. Itu. Asalnya nadima yang damu. Dia mansub dengan apa? Dengan an yang tersimpan pada fa ini. Fa jawab, fa-nya untuk jawab itu, jawab dengan fa. La taksal fa tan dama. Jawab dengan fa. Ya. Sama jawab dengan wa. La tasuk. Kemarin contohnya la tasuk wa taltafita. La tasuk, jangan kau mengemudi, mengendarai. Watal tafita, bersama dengan itu kamu menoleh. Tal tafita. Wawunya ini wawu ma'iyah, fa-nya ini disebut fa sababiyah. Biasanya maknanya fa ini kai, supaya atau supaya tidak. La taksal, jangan kau malas supaya tidak kau menyesal. Ya. Sama au tapi jarang itu. Seperti la asbironna au udrikal muna. La asbironna, umpama saya akan bersabar. Asalnya kan sobaro yasbiru. Kena nun taukid, dia menjadi mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. La asbironna, asalnya sobaro yasbiru. Kena nun taukid sakila, dia menjadi mabni alal fathi. La asbironna. La ini sungguh. La di sini maknanya sungguh. Ya, taukid, lam taukid. Sungguh saya akan bersabar. Au afuza. Au afuza, asalnya faza yafuzu. Au afuza, atau saya akan berhasil. Saya sungguh saya akan bersabar atau saya akan berhasil. Maksudnya sungguh saya bersabar sampai saya berhasil. Bukan afuzu ya, afuza. Asalnya faza yafuzu. Kena au ini menyimpan an. Wa seperti fa ini menyimpan an, menjadi afuza. Tapi ini jarang muncul. Yang sering tuh hatta sama lam ini. Li atau hatta li ta'alama, hatta yarji'a. Ya. Sudah? Walau sobaru. Di surat Al-Hujurat itu, walau sobaru hatta takhruja ilaihim.
Hatta takhruja, bukan takhruju, karena ada hatta. Hatta takhruja ilaihim. Seandainya mereka bersabar, sahabat itu bersabar. Hatta takhruja, sampai engkau ya Muhammad keluar kepada mereka. Masih menunggu Nabi, tidak usah fudul nyongok-nyongok rumahnya Nabi, sudah sabar dulu sampai takhruja, sampai Nabi keluar kepada mereka. Hatta takhruja. Asalnya khoroja ya ruju, disebut hatta. Banyak di Quran contohnya banyak. Hatta takhruja. Pokoknya fi'il mudhari loh ya, hatta ke fi'il mudhari. So hatta ini juga huruf jar, nanti bisa masuk ke isim juga. Hatta matla'il. Hatta matla'i itu huruf jar. Asalnya hatta itu huruf jar. Makanya, lo kok huruf jar kok masuk ke fi'il? Nah, dijawab sama Alina, oh itu ada an. Oh tadi gatuk jadi ngeles. Itu ada an. Jadi boleh masuk ke fi'il mudhari. Asalnya hataan takhruja gitu. Oh lain, itu hatta zurtum. Zurtum kan fi'il madi. Dia masuk ke fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni kan, fi'il madi mabni. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Cuma maknanya saja. Sudah. Kemudian ya, belum datang Ramzi. Ya. Hah? Siapa? Udah masuk. Jadi apa? Ini sekarang jazm, jawazim. Jadi mudhari itu asalnya marfu, kecuali kalau kemasukan nasab yang amil nasab. Amil itu penyebab, amil nasab tadi. Penyebab nasab an, lan, idzan, kai, sama yang menyimpan an tadi fa, wau, au, hatta, sama lam taklil dan lam juhud. Nah sekarang jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari. Di situ ada disebutkan man, mahma, izma, ai. Ya. Yang perlu diketahui izma itu sama in itu huruf. Ini sebetulnya kan ini sudah saya pernah bahas di mabniyat. Di kata-kata yang dibaca mabni, di antaranya isim dhamir, isim isyarah, isim syarat. Di antara kata-kata yang nanti lihat lagi untuk melengkapi pembahasan ini, dilihat lagi di pembahasan mabniyat. Itu Nahu episode 4 insyaallah. 3. Nahu ketiga. Dilihat lagi di situ. Ya. Tapi ini saya bahas lagi karena sekarang pembahasannya di jawazimnya mudhari. Waktu itu kita bahas isim syaratnya itu karena dia termasuk mabni. Semua isim syarat itu mabni. Man ya man, tidak berubah-ubah. Mahma ya mahma, tidak berubah-ubah. Itu semua mabni. Itu kalau dilihat dari isim syaratnya. Tapi tidak semua itu namanya isim syarat. Ya. Oh ya, sebelum itu lupa saya. Jawazim itu tamaniyat asyra, 18. Ya. Jawazimnya fi'il mudhari, amil jawazimul mudhari. Amil jazmnya fi'il mudhari. Yang menjazmkan fi'il mudhari. Ada dua, yajzim fi'lan wahidan. Menjazmkan satu fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il itu sebetulnya cuma 4. Itu lam, lamma, la nahiyah, lam, cuma 4 sebetulnya. Lam, lamma, la nahiyah, la maknanya melarang, nahi, jangan. Sebab ada la maknanya tidak, nafi. Nafi itu menidakkan, kalau nahi melarang. La nahiyah sama lamul amr. Lam makna perintah, biasanya sukun. Cuma 4 ini sebetulnya. Di situ dimodifikasi lagi ada alam. Ya. Itu. Ada alamma, ada alam dan alamma. Alam itu sebetulnya ya lam ini ditambah a. A itu apakah? Partikel tanya. Harfu istifham, huruf tanya a. Disambung sama lam jadi alam. Alam nasroh. A itu apakah? Lam itu tidak. Apakah tidak nasroh? Tidak kami lapangkan laka untukmu sodroka, dadamu. Sodro jadi fathah karena maf'ul bi mansub sodro. Alam nasroh laka sodro. Bukankah kan gitu? Kalau digabungkan apakah tidak? Maksudnya bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Jadi alam itu sebetulnya a sendiri, lam sendiri. Juga alam ma. Belumkah? Lama itu belum. Kalau a itu kah?
Jadi alamma itu belumkah. Jadi situ disebut ada alam, ada alamma. Ya. Itu sebenarnya sama. Saya tidak hitung itu. Dihitung simpelnya aja 4. Lam, lamma, la, nahiyah, la nahi, la nahiyah, sama lamul amr. Lamul amr, lam perintah. Lam ini menunjukkan, lam ini harfu jazmin, harfu nafyin, menafikan dia. Lam itu tidak menafikan. Wa jazmin menjazmkan, wa qalbin. Bukan wa golbing. Wa golbin. Nafyin wa jazmin wa golbin. Bukan wa golbing. Golongan bingung golbing. Nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu huruf nafi menidakkan jazm, dia menjazmkan fi'il mudhari', satu fi'il mudhari'. Jadi ini saya pilih ya, ada yang menjazmkan satu fi'il, nanti ada yang menjazmkan dua fi'il. Ya jazimu fi'lain, ya jazimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Seperti man yajtahid yanjah, man itu nanti menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Man yajtahid yanjah, yajtahid majzum, yanjah majzum juga. Jadi yang menjawazim ini ada dua bagian. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazmkan dua sekaligus fi'il mudhari'. Yang dua ini yang nanti disebut sebagai syarat, sebagai isim-isim syarat, isim yang membentuk kalimat bersyarat. Ya, man, ma, dan mahma itu tadi. Nah, kita yang ke satu dulu. Ini yang satu, ini yang menjazmkan satu fi'il itu cuma 4. Lam, lamma, la, sama lamul amr. La nahiyah sama lamul amr. Lam itu nafi, jazm sama golben. Golben ini maksudnya membalik makna mudhari' menjadi makna madi. Lam yaji zaidun. Lam yaji zaidun. Tidak datang Zaid. Asalnya ja'a yaji'u. Karena dia ajwaf itu berhuruf ilah di ain fi'il, maka tidak mungkin yaji, maka hilang. Ya-nya yang di ain fi'il itu hilang. Jadi lam yaji zaidun. Tidak datang Zaid. Jadi maksudnya sampai kita bicara Zaid belum datang. Tidak datang Zaid. Jadi dia berarti kan membalik makna mudhari' menjadi madi. Tidak datang itu kan kalau dilihat ke waktu yang lampau dari mulai tadi sampai kita bicara kan. Jadi lam ini membalik makna mudhari' menjadi madi. Itu qalbin. Jadi harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Huruf nafi, jazm dan qalb. Ya. Makanya nanti bisa dihubungkan, bisa diatafkan dengan nanti. Nanti kita bahas di ataf. Lama itu artinya belum. Lama yaji zaidun. Berarti kemungkinan dia bakal datang. Lama yaji zaidun. Belum datang Zaid. Lain sama lam. Kalau lam tidak datang Zaid. Kalau lama yaji berarti belum datang Zaid. Ini kemungkinan datang. Kalau la itu nahi, melarang. Sebab nanti ada makna nafi. Ingat, yang menjazmkan fi'il mudhari', menjazmkan, ya, yang menjazmkan dengan sukun dan sebagainya. Yang menjazmkan fi'il mudhari' ini cuma la nahiyah. La yang melarang. Bukan la yang bermakna tidak. Bukan yang bermakna tidak, tapi la yang nahi, bukan yang nafi. Kalau bermakna tidak, dia tidak menjazmkan. Contoh, la yazhabu zaidun. La yazhabu zaidun. Tidak pergi siapa Zaid itu. Dun kan fa'ilnya marfu kan. Yazhabu ini kan bu tetap tidak berpengaruh karena la-nya ini bukan melarang. Maka dia tidak menjazmkan. La yazhab bukan begitu, tapi la yazhabu. Jadi yang menjazmkan itu cuma la yang melarang. La tajlis, jangan kamu duduk. La taktub, jangan kamu menulis. Itu yang menjazmkan. La taktub, la tajlis. Ya, itu yang menjazmkan. Amin. Jadi menjazmkan itu yang melarang. Nahi, bukan nafi. Ya. La taqrabuz zina. Itu asalnya kan taqrabuna. Karena ada la jazm, maka dia fi'il mudhari' ini majzumnya dengan membuang nun. La taqrabu, dikasih alif tafrik untuk alif ini pembeda saja.
menandakan bahwa wawunya ini wawu jamaah. Karena ada wawu yang lain, wawu jamaah. Maka selalu kalau ada wawu jamaah itu pasti ada alif tafrik ini. La taqrabu az-zina. La taqrabu zina. La huruf harfu nahyin wa jazmin, huruf nahi dan jazm. Taqrabu fil mudhari majzum karena kemasukan la dengan membuang nun bihadzfin nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Yaqrabani taqrabani yaqrabuna taqrabuna termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu mansubnya dengan membuang nun, majzumnya juga dengan membuang nun. Mana fi'il kan butuh fa'il, mana fa'ilnya ini wawu jamaah ini. Jadi taqrabu fi'il mudhari majzum dengan la dengan membuang nun ya, karena dia af'alul khamsah. Wa fa'iluhu sedangkan fa'ilnya ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in kan? Karena fa'il itu kan harusnya apa? Harusnya rofa. Fa'il itu harusnya rofa. Karena wawu ini dhamir muttasil. Kita ingat dhamir itu mabni kan? Dia nggak bisa berubah. Mabni ala sukun dia tetap. Tapi dia fi mahalli menduduki tempat rofa sebagai fa'il. Fa'ilnya taqrabu. Jadi janganlah mendekati siapa kalian itu. Antum kan antum ini. Az-zina, maka az-zina maf'ul B. Az-zina itu maf'ul B. Mansub bil fathah, mana fathahnya? Ada alif. Ini isim maksur. Maka fathahnya muqaddar. Mana fathahnya? Fathahnya muqaddar, dikira-kira. Maka zina maf'ul B mansub bil fathatil muqaddarah. Mansub dengan fathah muqaddarah. Alal alif, pada alif. Karena li'anu ismun maksur, karena dia isim. Ada lamul amr. Lamul amr ini biasanya sukun dia. Tapi kan tidak mungkin dimulai sukun. Kalau di awal kalimat dia dikasrohkan. Tapi sebetulnya lamul amr itu sukun. Waliyat taqullaha itu. Contoh di Quran ada waliyat taqullaha. Ini fa'ilnya waw jamaah, Allah maf'ul bih. Waliyat taqullaha. Asalnya kan ittaqo yattaqu. Asalnya yattaquna. Karena ada jazm lam ini yattaquna, maka nunnya majzum. Yattaquna fil mudhari majzum dengan lam amr dengan membuang nun. Ya. Waliyat taqullah. Jadi dia kalau di tengah lam amr ini sukun sebetulnya. Ya. Sukun. Tapi kalau umpama tidak ada wawu, maka dia di kasroh. Lihat taqullah. Nah kalau di kasroh hampir mirip dengan lam taklil, lam karena. Nah, itu nanti konteks kalimatnya. Yang berbicara itu konteks kalimat. Ini menuntut maknanya untuk apa perintah. Karena li kalau dikasroh kan sama, li sama dengan lam taklil, lamnya likai. Tadi, paham ya? Ini contohnya waliyat taqullah. Ya, wal tandur nafsun ma qaddamat. Nah itu lam amr itu. Wal tandur, wal tanzur. Makanya kan dijazmkan dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hendaknya itu. Wal tanzur, hendaknya kalian hendaknya dia wal tanzur ma qaddamat. Ya. Wal yanzur ma qaddamat. Itu majzum dengan lam amr, dia dijazmkan ini karena lam amr. Sukun kan lam amr itu wal sukun. Kalau di awal kalimat baru nanti dikasih li kasroh. Karena orang Arab tidak bisa memulai dengan sukun. Paham ya? Terus ada la fin nahyi wa du'a itu, la nahi dan doa. Itu la nahi sama doa itu bedanya. Kalau nahi larangan berarti kan ke yang lebih bawah. Kalau doa itu kepada yang lebih atas. Rabbana la tuzigh. La tuzigh itu kan sukun kan? Jazm kan? Ya, jazm. La-nya nahya. Rabbana ya Tuhan kami la tuzigh, jangan kau simpangkan. Ini lam doa. Itu secara adab saja. Jadi ahli nahwu mengatakan kalau lam untuk melarang kita sama kita itu lam nahi namanya.
Tapi kalau digunakan untuk doa, ini berubah namanya menjadi la untuk doa. Secara ta'aduban, masa kita melarang Allah. Doa, la tuzigh qulubana. Itu sekedar penamaan aja. Di makanya ada apa? Ada la fi nahi wa doa ya. Nahi dan doa. Wa in, wa ma, wa man, wa mahma. Selesai. Sampai dalam doa itu selesai yang menjazamkan satu fi'il. Menjazamkan satu fi'il. Ada yang menjazamkan dua fi'il, yaitu isim-isim syarat. Perlu diketahui bahwa semua man, mahma, ma, semua itu namanya isim syarat. Isim yang membuat kalimat bersyarat. Tapi khusus dua partikel ini, in sama izma. In sama izma. Ini bukan isim syarat, ini huruf syarat. Huruf syarat. Ya mabni, tapi bukan masalah mabni saja. Dia tidak punya kedudukan nanti dalam i'rab. Kalau man yajtahid, contoh ya. Man yajtahid yan ya. Ini susunannya mubtada khobar. Man ini isim syarat. Dia menjazmkan tapi dia fi mahalli raf'in mubtada. Menduduki tempat rafa. Mubtada itu harus rafa. Menduduki tempat rafa sebagai mubtada. Khobarnya dua ini. Ini khobarnya. Jumlah fi'liyah. Ingat ya, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya man. Kalau isim itu selalu punya kedudukan. Man kan isim syarat, bukan huruf syarat. Isim. Namanya isim itu pasti ada kedudukannya. Mubtadakah, khobarkah, fa'ilkah. Tapi kalau in sama isma ini huruf syarat, dia tidak punya kedudukan. Saya ganti ya, in tahid tan sama man barang siapa yang yajtahid bersungguh-sungguh yang dia pasti akan sukses berhasil. Jika kamu tajtahid, jika kamu bersungguh, maka ini huruf syarat. Huruf itu bukan hanya mabni tapi tidak punya kedudukan. Seperti hal zaidun qadimun, apa Zaid datang? Hal ini huruf istifham, bukan isim istifham. Huruf istifham, maka dia tidak punya kedudukan. Hal ini huruf istifham gitu saja. Mabni ala sukun, sudah. Zaidun tetap mubtada, qadimun khobar, selesai. Dia tidak punya kedudukan. Apa kedudukannya? Fa'il, tidak ada. Karena huruf. Jadi huruf itu bukan hanya mabni, tapi dia tidak punya kedudukan. Makanya saya perlu kasih warning di sini bahwa in sama izma dari rangkaian yang ada di situ. In sama izma itu huruf. Huruf syarat, bukan isim syarat, tapi huruf syarat. Tapi selain dua ini, selain in sama izma itu semua isim syarat, jadi dia nanti punya kedudukan. Ada man, ada ma, ada mahma. Ya. Man itu ma itu bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bih. Kalau yang setelahnya ma, kalau ma itu kan siapa-siapa saja. Kalau ma itu apa saja. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Kurang lebar ini. Kalau manjajtahid yang jadar ini sudah jelas ya. Man itu isim syarat mabni ala sukun fi mali raf'in mubtada. Yajtahid fi'il mudhari majzum karena man. Majzum alamat jazmnya sukun. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya yajtahid? Dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan dalam. Ketentuannya apa? Huwa kan? Huwa kembali ke man. Hanya kan diartikan itu. Sopo wonge yajtahid. Teman-teman sopo man. Nah itu huwanya kembali ke man. Yanja ini juga menyimpan dhamir mustatir itu apa? Huwa. Karena fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Ini mana fa'ilnya mustatir? Ini mana fa'ilnya mustatir? Huwa kembali ke man.
Fi'il fa'il itu namanya jumlah ismiyah apa fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Mubtada khobar jumlah ismiyah. Fi'il fa'il jumlah fi'il. Ini berarti jumlah fi'liyah. Maka dua jumlah fi'liyah ini fi mahali raf'in khobarnya man. Menduduki tempat rafa sebagai khobarnya man. Sekarang ma. Ma ini kadang bisa jadi mubtada khobar juga kalau terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi maf'ul bi-nya yang setelahnya dia jadi maf'ul bi ma ini. Jadi maf'ul bi. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam hu ya. Hu jadi fa'ilnya ya'lam. Maf'ul bi-nya tuh haknya ini. Ya'lamullahu bukan ha. Hu fa'ilnya ya'lam. Ma apa-apa saja taf'alu yang kalian kerjakan, mengerjakan min khairin berupa kebaikan, ya'lamullah pasti mengetahui hu, mengetahui akannya. Nya itu akan ma tadi siapa? Allah. Mengetahuinya siapa? Allah. Wa ma taf'alu min khairin. Ma ini huruf bukan huruf, isim syarat sama dengan man. Semua ini namanya isim syarat. Ma, man, mahma itu dijuluki isim syarat. Ma isim syarat jazim yang menjazamkan dua fi'il. Mabni alas sukun kan. Ma ini kan alif. Alif itu kan tidak berharokat. Mabni alas sukun. Fi mahali nasbin, dia menduduki tempat nasab. Fi mahali nasbin maf'ul bih. Karena taf'alu ini membutuhkan maf'ul, dia belum terpenuhi. Maf'ulnya di sini tidak ada, maka dia ma ini jadi maf'ul bih. Tapi maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan. Harusnya maf'ul itu kan fi'il, fa'il baru maf'ul. Paham ya? Apa-apa yang taf'alu yang kalian melakukannya, nya-nya kan tidak ada. Nya itu yang ma ini. Atau kalau memang itu nya-nya maf'ulnya taf'alun sudah terpenuhi, seperti umpama seandainya nih adanya ma taf'aluhu yang kembali ke ma, berarti ma-nya ini jadi mubtada, tidak jadi maf'ul bi lagi karena maf'ul bi-nya sudah terpenuhi. Objeknya sudah terpenuhi. Maka kalau seandainya dikasih hu di sini, ma taf'aluhu min khairin ya, maka ma di sini fi mahali raf'in mubtada, nanti khobarnya semua ini. Tapi karena maf'ul bi-nya taf'alu belum terpenuhi, sedangkan dia mengerjakan itu kan harus ada maf'ul. Saya mengerjakan apa kan gitu. Ada maf'ul. Maf'ulnya belum terpenuhi. Maka ma ini menduduki sebagai maf'ul. Paham ya? Taf'alu fi'il mudhari' majzum karena ma. Alamat jazmnya apa? Hazfun nun. Alamat jazmnya. Bukan sukun, tapi hazfun nun. Mana fa'ilnya? Fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Waw jama'ah ini dhamirun muttasil, dia dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in, menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Min khairin jar majrur, ya. Min khairin jar majrur. Ya'lamhu, ya'lam itu fi'il mudhari' majzum karena ma. Alamat jazmnya sukun. Ya, alamat jazmnya sukun. Hu maf'ul bi muqaddam, dia maf'ul bi yang didahulukan. Hu ini dhamir sebetulnya. Dhamir muttasil mabni ala apa? Hu ini mabni ala apa? Mabniun ala apa? Mabniun dulu. Mabniun ala dhammi. Kalau mabni dulu jangan rafa ya. Rafa itu sendiri. Mabni ala dhammi, tetap ada dhamma ya alamu. Jadi hu ini dhamir muttasil mabni ala dhammi, mabni ala dhammi. Fi mahali menduduki tempat apa dia hu ini? Nasbin maf'ul bi kan nasab. Fi mahali nasbin maf'ul bi. Allahu fa'ilun. Allah fa'il. Makanya di sini marfu Allahu. Paham ya? Ada mahma. Mahma ini sama dengan ma. Apapun, mahma taf'alu, apapun yang kau lakukan sama. Terus ada apa lagi? Ada izma. Izma tadi sudah. Izma itu sama dengan in. In tajtahid
tanjah. Bisa juga diganti izma tajtahid tanjah. Jika, artinya sama. In sama izma ini maknanya jika. In tajtahid tanjah atau izma tajtahid tanjah. Jika kau bersungguh-sungguh berhasil. In izma. Man mahma sudah izma ayu. Ayu ini bisa mengganti semua, bisa mengganti aina, bisa mengganti mata, bisa maknanya agak luas ayu ini. Tapi ayu ini tidak mabni. Jadi dari isim syarat semua mabni kecuali ayu. Makanya contoh ayyan ma tad'u falahul asmaul ayyan. Ini ayyan ini dari ayu itu, ayyan ma. Ma-nya tambahan, ayyan ma tad'u. Ini asalnya tad'una. Karena ayyan ini syarat kan, dia majzum. Nunnya kebuang. Ayyan ma tad'u falahu. Falahul asmaul husna. Ya. Maka ayyan ini isim syarat, ya, dia bukan mabni. Khusus ayu ini tidak, semua isim syarat mabni kecuali ayu. Makanya dia di sini diposisikan mansub. Kenapa? Karena maf'ul bihi-nya tad'u. Tad'u itu kalian menyeru. Ayyan ma tad'u, nama apa saja. Apa saja yang kalian seru, maka falahu, maka tetap bagi Allah itu asmaul husna, nama-nama yang luhur. Nama apa saja yang kau seru. Maka ini kan jadi maf'ul bih. Karena tad'u kan fi'il sekaligus fa'ilnya waw. Maf'ul bihnya ayyan. Makanya dia dibaca ayyan karena dia maf'ul bih itu kan mansub. Ma ini ma tambahan saja, zaidah tambahan saja. Ayyan itu isim syarat. Ayyan isim syarat maf'ul bih mansub. Dia isim syarat tapi dia maf'ul bih mansub. Tad'u fi'il fa'il. Fi'il mudhari' majzum dengan ayat dengan membuang nun. Fa'ilnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il waw. Waw jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukun. Falahu fa ini rabita li jawabi syarat. Nah ini. Memang gak iso sebentar ya, 8:30. Saya tutupkan ini dulu lah. Syarat itu harus terkadang kalau dia syarat itu kan man itu ma, man, mahma semua syarat. Isim syarat, isim yang membuat kalimat bersyarat. Dia mesti ada namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Ada namanya jawab syarat. Jawab syarat. Amin. Ada namanya fi'il syarat, ada namanya jawab syarat. Man barang siapa ya jitahid bersungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguh ya ini fi'il syaratnya. Apa jawabannya? Yanjah, pasti kamu sukses. Ini jawab syarat. Ingat. Jadi kalimat bersyarat itu pasti ada namanya isim syaratnya atau huruf syaratnya kalau memang pakai huruf syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Lah, fi'il syarat sama jawab syarat ini lumrahnya itu fi'il mudhari'. Dua-duanya lumrahnya fi'il mudhari'. Ya. Kalau sama-sama fi'il mudhari' atau sama-sama fi'il madhi, itu masih lumrah. Seperti man jadda wajada. Man jadda wajada. Wajada yajidu artinya mendapati. Jadda itu bersungguh-sungguh. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan wajada, mendapati. Nah ini madhi, dua-duanya fi'il madhi. Jadda madhi, wajada madhi. Fi'il madhi itu mabni itu tetap. Ada majzum enggak dia? Enggak, karena fi'il madhi itu mabni, dia ada majzum. Cuma dia jadda ini fi mahali jazmin, menduduki tempat jazm sebagai fi'il syarat. Wajada fi mahali jazmin jawabus. Paham ya? Nah, kalau sama-sama mudhari' dan sama-sama madhi, dia masih bisa jadi fi'il syarat dan masih bisa jadi jawab syarat. Tidak butuh fa. Tidak butuh fa. Fa pengikat. Fa ini pengikat jawab syarat. Fa namanya robitatun li jawab syarat. Pengikat jawab syarat. Lahul asmaul husna ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Ismiyah. Saya pindah sini ya. Ya, sudah ya. Ayyan ma
Ma-nya tambahan, ayyan ini maf'ul bih. Ayyan ma tad'u. Asalnya tad'una. Falahul asmaul husna. Lahul asmaul husna ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Maka bagi Allah, kadue Allah iku apa? Utawi asmaul husna, nama-nama yang paling bagus. Ini mubtada khobar tapi kebalik. Seperti gini, fil baiti Zaidun. Lumrahnya kan Zaidun fil bait. Khobarnya ini fil baiti. Zaidun tuh mubtada. Kenapa? Karena yang diomongkan kan Zaid. Mubtada itu harus menjadi pokok kalimat mubtada itu. Fil baiti Zaidun. Pokok kalimatnya rumah apa Zaid? Zaid pokok kalimatnya. Maka Zaid ini mubtada. Lalu di belakang ya kadang. Nanti ada, kita belum bahas mubtada khobar. Nanti ada jelentrenya mubtada khobar itu ada kasus khobar mubtadanya di belakang. Seperti ini. Lahu ini khobar. Asmaul husna ini mubtada asmaul. Kan saya sudah bilang tadi bahwa fi'il syarat jawab syarat itu lumrahnya itu mudhari atau madi. Madi. Tapi ketika dia tidak madi dan mudhari, bukan madi dan bukan mudhari, maka dia harus ada robitoh. Jadi ada kasus tertentu, ada fa namanya robitoh li jawab syarat. Fa pengikat terhadap jawab syarat. Contoh di sini jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah mubtada khobar, maka dia harus diikat supaya tidak lari. Diikat dengan fa robitoh. Maka ada fa di sini. Ayyam matadu falahul asmaul husna. Ya. Paham ya? Ayyan ini khusus ayyan ini tidak mabni. Semua mabni ayyan ini bisa ayyan, bisa ayun, bisa ayyin. Contoh, fi ayyin tajlis ajlis. Di tempat mana kamu duduk, pasti saya akan. Kan tidak ayyan lagi di situ. Berubah jadi fi ayyin, kan ada fi. Jadi ayyan, ayun ini mu'rab, tidak mabni. Semua isim syarat itu mabni kecuali ayun itu. Paham ya? Ojo ayan. Ayan lah ayanan. Paham ya? Ada ayu, ada mata. Mata itu kapan saja ya? Kapan saja? Ya. Mata tajlis ajlis. Atau mata tazhab azhab. Kapan saja kamu pergi, saya akan pergi. Jadi mata. Memang nanti ambigu dengan mata isim istifham, kata tanya, tapi konteks kalimatnya. Mata tazhabu, kapan kamu akan pergi? Ya, itu berarti matanya istifham, tanya. Mata tazhab azhab, kapan kau pergi? Saya pergi. Berarti ini syarat. Mata takul akul. Kalau makan saya makan ya. Aina juga gitu. Aina di sini bukan kata tanya, aina huruf syarat apa isim syarat. Aina tajlis ajlis, di mana kau duduk saya akan duduk. Ila aina tazhab azhab, kemana kamu akan pergi saya. Wa anna sama. Anna ini agak kompleks karena anna itu bisa waktu, bisa tempat. Anna itu bisa juga bagaimana. Anna tajlis ajlis bisa juga. Maknanya tempat anna. Di mana kamu duduk saya duduk. Anna. Ada haitsuma sama. Cuma jarang. Haitsu kaifa ini jarang. Haitsuma sama di mana? Haitsuma tajlis ajlis. Atau kaifa tajlis ajlis. Kalau kaifa bagaimana saja. Kaifa tajlis bagaimana kamu duduk, begitu pula saya duduk. Kaifa tajlis. Tapi kaifa haitsuma jarang sekali. Iza fi syi'ri khosoh. Iza di syair secara khusus. Iza ini sebetulnya huruf syarat. Isim syarat, tapi dia tidak menjazmkan, tidak membuat jadi nanti ada beberapa huruf syarat tidak membuat jazm. Ada beberapa partikel yang mengandung makna syarat tapi tidak menjazmkan. Di antaranya idza. Ya. Idza jitani, ya, atau idza jaa nasrullahi wal fathu ya. Nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih.
Fasabbih itu jawab syaratnya, itu fasabbih itu jawab syaratnya. Ya, apabila datang pertolongan Allah, kau lihat manusia yadkhuluna fi din afwajan fasabbih, maka ya Muhammad, maka bertasbihlah kamu. Maka fa ini robito li jawab syaratnya idza. Tapi idza perlu diketahui, idza ini termasuk isim syarat tapi tidak menjazmkan. Maka di situ disebut di syair khusus. Kadang kalau di syair dia menjazmkan, tapi normalnya idza itu tidak menjazmkan. Tetap mengandung makna syarat, tapi tidak jazm, tidak menjazm. Nah, banyak yang mengandung syarat tapi tidak jazm, seperti lama, itu nggak disebut di situ, lama. Lama jitani akramtuka. Ketika kau jitani, apa jitani? Kau datang kepada saya, akramtuka, saya akan memuliakan. Maka lama ini mengandung makna syarat. Lama ketika apa nalikan apa tiga iza arikolo arikalane lama jitani. Lama ini mengandung makna syarat tapi tidak. Laula ini mengandung makna syarat. Laula Abu Bakar lahalaka Umar, kata Sayyidina Umar. Laula Abu Bakrin lahalaka Umar. Seandainya tidak, lau itu kan seandainya, la itu tidak. Seandainya tidak karena Abu Bakar, pasti halaka, binasa Umar. Kata Sayyidina Umar sendiri. La ini robito, la ini sama dengan fa robito jawab syarat. La ini mengikat jawab syaratnya lau sama laula. Khusus lau sama laula itu bukan fa tapi lam yang mengikat. Ini asalnya laula Abu Bakar maujudun, laula Abu Bakar maujud, tapi maujudnya sering dibuang, nggak pernah di iya, nggak pernah ditambahkan. Berarti halaka itu bukan fi'il. Fi'il, halaka yahliku, fi'il madi. Lam itu huruf robito, halaka fi'il madi, umaru apanya? Apanya halaka? Fa'ilnya. Oh ini. Fa'ilnya teko ini. Fa'ilnya. Fa'ilnya teko. Paham ya? Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau dua-duanya fil madi amanu la fatahna, ya kan? Lihat, ada lamnya kan? Jadi lau sama laula itu mesti ada lam robitoh, lam pengikat jawab syarat. Dia tidak menjazmkan, tapi dia mengandung makna syarat. Itu tidak ada. Di situ tidak ada lama, laula. Sama amma itu juga mengandung makna syarat. Iza, lama, amma. Fa amma bini mati robbika fa hadis. Fa-nya itu robitoh jawab syarat. Amma itu mengandung makna syarat, tapi tidak menjazmkan. Nah itulah ini amma. Kurang kopi. Ya wis, berarti sudah lelah. Sudah lelah. Ya, paham ya? Amma, lamma, lau sama laula, sama iza itu tidak menjazmkan. Dia punya makna syarat tapi mereka tidak menjazmkan. Soalnya banyak perincian syarat lagi tapi terlalu wis ana rasa dasar ini aja sudah cukup sebetulnya. Nanti pengembangan, ya. Maksud saya nanti ini kan nahu dasar dulu. Pengembangannya setelah ihya yang satu rangkaiannya sholat itu selesai, mungkin tidak tahu Syawal, nanti baru enggak. Kalau bacanya setelah ini, tapi kalau setelah nahu itu selesai yang kan itu ihya kan dua itu kan sebetulnya ihya yang asli itu yang ada busuhbah. Yang itu cuma penjelasan dari pendalaman sholat. Saya dulu kan jilid yang belakang. Ya, seandainya itu sudah selesai, saya ganti nahu yang pendalaman di kitab seperti Umar Yoto
Imriti maksudnya. Ya, kan tulisannya Imriti kan gini, Umaryoto jadi. Ya dulu dosen saya pernah cerita gitu, dosen saya dulu, dosen Nahwu itu pernah cerita. Dulu ada saking apa? Anak di pondok karena bapaknya tidak santri. Ya mungkin anaknya juga tidak ngerti nama kitabnya, titip bapaknya haji, titip kitab Imriti. Pak Daisam baca Umaryoto. Keliling di Mekah, cari, tidak ada kitab Umaryoto. Makanya batin bahwa oh ini hebat anakku ya. Sampai kitabnya di Mekah dahulu. Sampai kitabnya di Mekah pun tidak ada. Berarti anak saya ini sudah hebat nahunya. Allah.